Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-mu'allif al-kitab Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Kita lanjutkan ngaji kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis yang keempat, al-hadisul rabi', hadis yang keempat tentang atwaru khalqil insan wa khatimatuhu, perkembangan penciptaan manusia dan akhir hayatnya. Jadi judulnya itu tentang penciptaan manusia, penciptaan, perkembangan penciptaan manusia dan akhir hayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman, saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, rupane Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini yang membawakan hadis keempat adalah Abdullah bin Mas'ud atau biasa disebut dengan Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu ahli Quran. Ya, beliau ini ahli Quran. Beliau mesti tahu. Beliau itu tahu kalau ada ayat turun, ya, kepada Rasul, ayat turun di mana beliau tahu. Ayatnya tentang apa beliau paham. Ya, Ibnu Mas'ud merupakan sahabat Nabi yang luar biasa alim di bidang Al-Quran. Ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tanya hafal Quran enggak, ya. Udah alim Quran yang mestinya hafal Quran. Ibnu Mas'ud juga seorang penghafal Al-Quran. Ya, alim Al-Quran, paham Al-Quran, kemudian beliau juga penghafal Al-Quran. Ini kalau kita melihat, ya, termasuk pondok sini juga, kalau diurut sanadnya sampai Ibnu Mas'ud juga ujungnya, mesti rata-rata sanad Al-Quran itu ujungnya akan ke Ibnu Mas'ud, ya, dari Ibnu Mas'ud ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir rata-rata. Walaupun misalnya ada yang nggak lewat jalur Ibnu Mas'ud, ya banyak, ya. Ya, jalur sanad itu kan tidak mesti dari Ibnu Mas'ud, tapi Ibnu Mas'ud itu yang paling terkenal, yang paling terkenal ahli Quran itu Ibnu Mas'ud. Jadi banyak sanad Al-Quran itu nanti ujungnya Ibnu Mas'ud dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana diceritakake kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku as-shadiqul masduq, wong kang bener tur wong kang den benerake. As-shadiqul masduq, wong kang bener, al-masduqu tur kang den benerake. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar, orang yang jujur, dan al-masduq dapat dipercaya. Jadi beliau itu orang yang jujur dan dapat dipercaya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadukum, setuhune salah siji sira kabeh, iku yujma'u dikumpulake khalquhu ing kedadiane fi batni ummihi ing dalem wetenge ibune.
Inna ahadukum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu yujma'u, dikumpulkan yujma'u, dikumpulkan khalquhu, kejadiannya atau penciptaannya, di batni ummihi, di dalam perut ibunya. Kapan? Berapa lama? Arba'ina yauman. Arba'ina ing dalam hitung puluh apane yauman, dino. Jadi 40 hari di perut ibu. Ini 40 hari pertama, ya. Manusia itu 40 hari pertama di perut ibunya berupa nutfatan hale, rupa mani. Berupa apa? Rupanya di dalam perut ibunya selama 40 hari itu masih berupa mani, air mani. Summa mongkokeri, summa yakunu mongkokeri ono sopo ahadukum iku alaqatan getih kempal, misla zalika hale mumpamani mengkono arba'in yauman. Summa yakunu, kemudian menjadi apa mani tadi itu, menjadi apa? Alaqatan, menjadi segumpal darah. Misla zalik, seperti 40 hari yang tadi. Berarti 40 hari kemudian itu berubah menjadi segumpal darah. Jadi di hari pertama sampai 40 hari masih berbentuk air mani. Kemudian 41, ya, hari ke-41 dalam kandungan sampai hari ke-80 itu sudah menjadi segumpal darah, ya. Jadi segumpal darah. Umur berapa? 80 hari. 80 hari itu berapa bulan? 20 bulan. 3 bulan atau 3 bulan sih? 2 bulan kurang. 30 ini 2 bulan lebih. 60, 2 bulan 20 hari, ya. 2 bulan 20 hari kurang lebih. Itu sudah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mongkokeri ono sopo ahadukum iku mudghatan, rupa daging, misla zalik hale mumpamani mengkono arba'in yauman. Kemudian berubah menjadi mudghatan, segumpal daging, misla zalik selama 40 hari kemudian. Jadi hari ke-81 sampai hari ke-120 itu sudah menjadi segumpal daging. Berarti umur 4 bulan itu sudah jadi segumpal daging, ya. Janin 4 bulan dalam kandungan itu sudah jadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihi, mongkokeri yursalu, diutus ilaihi marang ahadukum, ilaihi marang ahadukum, kemudian diutus kepada jabang bayi ini, orang ini. Sopo al-malaku malaikat, diutus malaikat. Jadi malak itu malaikat satu orang, satu malaikat. Satu malaikat itu malak. Nah, malaikat itu jamak sebenarnya. Malaikat itu jamak dari malak. Kalau cuma malaikatnya satu itu malak. Kalau malaikatnya banyak, malaikat. Ya, karena kita sudah pahamnya malaikat itu satu malaikat, ya akhirnya diserap jadi Indonesia. Malaikat itu berarti menunjukkan satu malaikat. Para malaikat, banyak malaikat ini nanti gitu. Padahal malaikat itu sudah banyak malaikat. Kalau satu malaikat itu malak, ya. Fayanfuhu mongko nyebul, fayanfuhu mongko nyebul sopo malaikat fihi ing dalam ahadukum,
kemudian meniupkan ke janin itu ar-ruhu in ruh, meniupkan ruh. Nah, inilah makanya kemudian hadis ini juga bisa dipakai dasar untuk mengadakan acara apa? 4 bulanan, mengadakan acara 4 bulanan. Gitu. Acara 4 bulanan itu kan ada di tradisi kita 4 bulanan, 7 bulanan itu ada. Nah, waktu 4 bulan ini kenapa diadakan zikiran bareng, yasinan bareng, kirim doa? Ini karena mau ditiupkan ruh, ya. Mau ditiupkan ruh, maka doa bareng-bareng supaya ditiupkan ruh yang bagus dan kemudian diberikan ketetapan yang bagus. Karena pada saat ditiup ruh ke calon bayi ini ada 4 ketentuan dari Allah. Lanjutannya, wa yu'maru lan diutus sapa malaikat. Wa yu'maru lan diutus sapa malaikat bi arba'i kalimatin kelawan 4 boro-boro kalimat atau ketetapan. Dan diutus malaikat dengan 4 ketetapan. Bikat birizkihi kelawan nulis rizkine ahadikum, kelawan nulis rizkine ahadikum. 4 ketetapan itu apa? Yang pertama masalah rizkinya. Jadi umur 4 bulan, ya, bayi di kandungan umur 4 bulan saat ditiupkan ruh, rizkinya sudah ditulis sama Allah. Jadi kita itu nggak usah khawatir masalah rizki. Cuma jangan jadikan dalil ini untuk kita males nyari rizki. Kalau udah ditetapin sama Allah rizki kita, nggak perlu kerja. Oh, ini salah. Ya, Allah sudah menetapkan rezeki ke kita semua, tinggal kita ambil rezeki itu. Kita jemput rezeki itu. Kalau kita enggak menjemput rezeki itu, ya rezeki itu enggak ke kita gitu. Ya, walaupun sudah ditetapkan, oh si ini rezekinya segini. Ini kalau nggak diambil ya nggak akan dikasih. Ngambil gitu ya. Kita ngambil, sudah dijatah sama Allah, maka kita ambil jatah. Nah, kalau kita nggak mau ngambil, ya rezeki ini nggak dikasih, nggak datang. Paham ya? Jadi jangan jadikan Allah ngapain ngomong kerja, siang malam kerja, orang rezeki udah ditetapin sama Allah ya. Jangan ya, Pano ya Mas Pano, jangan ya. Ya. Jangan berpikir bahwa rezeki itu sudah ditetapkan berarti kita nggak usah kerja. Rezeki sudah ditetapkan memang, tapi kita harus menjemput rezeki. Wa ajalihi lan batas uripe ahadikum, dan batas hidupnya orang tersebut itu sudah ditentukan ya. Ajalnya kapan? Itu waktu 40 hari sudah ditentukan. Oh, Mas Aska umurnya 50 tahun udah ditentukan. Misal. Jangan takut dulu, umurnya 50 tahun enggak misal. Ya. Sudah ditentukan waktu umur 40 hari, 4 bulan. Ya. Kemudian apalagi yang ditentukan? Ada 2 nih, rezeki sudah, ajal sudah, waktu umur 4 bulan. Wa amalihi lan amale ahadikum, dan amalnya seseorang itu sudah ditentukan. Oh, orang ini adalah akan jadi orang baik, ini akan jadi orang yang sengsara, ini jadi orang yang bahagia. Itu sudah ditentukan waktu di kandungan, waktu 4 bulan. Ya. Tapi jangan juga jadi alasan. Kadang orang jadi alasan, saya ini nyuri, ya karena sudah ditetapkan sama Allah waktu 4 bulan amal saya ini nyuri. Jangan juga gitu ya. Itu namanya menyalahi takdir.
menjadikan takdir alasan berbuat kebenaran. Saya ini korupsi ya karena sudah ditetapkan sama Allah saya akan jadi orang yang korupsi. Jangan. Nah, masalah amal ini ya kan pilihan. Kita diberikan pilihan untuk beramal baik, kita diberikan pilihan untuk beramal buruk. Silakan mau beramal baik dapat pahala ya, mau beramal buruk dapat dosa. Orang yang banyak pahalanya, orang yang soleh banyak pahalanya akan diberikan ganjaran surga. Orang yang banyak dosanya akan diazab neraka. Itu kan sudah pilihan. Kita itu milih, ya. Maka jangan jadikan alasan. Oh, saya itu berbuat buruk karena Allah menginginkan saya berbuat buruk. Ya enggak. Ya enggak. Itu pilihan kita masing-masing. Wasaqiyun aw sa'idun. Wasaqiyun lan dadi wong cilaka aw sa'idun utawa wong bagus. Kita sudah ditentukan umur 4 bulan itu akan jadi orang yang celaka atau akan jadi orang yang bahagia. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fawallahi mongko demi Allah alladzi la ilaha ghairuhu kan ora ana pangeran iku maujud angin Allah. Fawallahi demi Allah alladzi la ilaha ghairuhu tidak ada Tuhan yang wajib disembah itu selain Allah. Inna ahadakum setuhune salah siji sira kabeh liya'malul yakti iku bakal ngamal sapa ahadukum. Yakti iku bakal ngamal sapa ahadukum bi'amali ahlil jannati kelawan amali ahli swarga. Inna ahadakum sesungguhnya salah seorang dari kalian liya'malu bi'amali ahlil jannah mengamalkan amalan ahli surga hatta ma yakunu ora ono iku tetap ing dalem bainamu antarane ahadikum wa bainaha lan antarane swarga jannah illa zira'un kecoba sak zira' hatta ma yakunu sampai tidak ada jarak bainahu wa baina antara orang ini dengan surga illa zira' kecuali hanya satu hasta. Satu hasta itu cuma segini bicara satu hasta. Ya. Fayasbiqu alaihil kitab mongko dingin alaihi ingatase ahadikum apa alkitabu buku catatan amal. Ini ada sedikit kekurangan. Faya'malu bi'amali ahlin nar mongko ngamal sapa ahadikum bi'amali ahlin nar kelawan amale ahli neraka. Fayadkhuluha mongko melebu sapa ahadikum ing annar ing neraka. Baik, nah ini ada seseorang yang dia beramal ahli surga, ya. Dia beramal ahli surga, artinya ya baik, amalannya soleh, itu kan amal ahli surga. Kemudian di catatan buku catatannya dia masuk neraka, maka pada ujungnya dia akan melakukan kemaksiatan yang memasukkan dia ke dalam neraka. Itu maksudnya. Ada seseorang, saya ulangi, melakukan amalan ahli surga, sholat, sunnah, puasa, macam-macam lah ya, amalan ahli surga. Kemudian karena buku catatannya dia ditulis ahli neraka, maka pada ujung kehidupannya dia akan melakukan
amalan-amalan ahli neraka. Kemudian dia mati saat mengamalkan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Ya, begitu juga kebalikannya. Ya, kebalikannya. Inna ahadakum, sesungguhnya inna ahadakum setuhune salah siji sira kabeh liya'malu bi amali ahli nar, yakti iku bakal ngamal sapa ahadukum bi amali ahli nar kelawan amal ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, hatta ma yakunu hingga ora ana iku tetep ing dalam bainahu antarane ahadikum wa bainaha lan antarane nar, wa bainahu lan antarane nar, wa bainaha lan antarane annar neraka, illa zira'un kecoba sak zira'. Dia mengamalkan amalan ahli neraka sampai dia itu kayak dekat banget sama neraka gitu. Dia itu sudah dekat banget sama neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, mongko dingin alaihi ingatase ahadikum apa alkitabu, buku catatan amal. Fayasbiqu mongko dingin alaihi ingatase ahadikum apa alkitabu, buku catatan amal. Fayasbiqu maka telah ditulis alaihi untuknya alkitabu, buku catatan amal. Faya'malu mongko ya'malu ngamal sapa ahadikum bi'amali ahli jannati kelawan amal bi'amali ahli jannati kelawan amale ahli swarga, fayadkhuluha mongko nuli mlebu sapa ahadikum ing al jannata ing swarga. Banyak malu maka dia melakukan bi'amali ahli jannah dengan amalan ahli surga. Fayadkhuluha maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah ini kebalikannya. Perhatikan. Ini maksudnya apa? Ini penting ya. Ada orang yang dia maksiat terus, ya, berbuat jelek terus, berbuat buruk terus, sampai orang itu bisa menilai, oh ini calon penghuni neraka. Padahal kita nggak boleh memvonis orang masuk neraka atau masuk surga, itu nggak boleh. Ya, cuman kayaknya dia kelihatan maksiat terus, itu seperti penghuni neraka. Rupanya buku catatannya dia masuk surga. Maka apa? Di akhir hayatnya dia ada kemungkinan melakukan amal solih, amalan yang memasukkan dia masuk ke dalam surga, dan saat itu dia mati ketika melaksanakan amalan ahlu surga, maka dia akan masuk surga. Paham ya? Ini ngasih tahu ke kita bahwa jangan menilai orang terburu-buru. Ya, jangan menilai orang terburu-buru. Oh, bisa jadi orang yang berlaku baik terus, nanti di akhir hidupnya dia malah kebalikannya, berbuat buruk, berbuat ahli neraka, ya, perbuatan ahli neraka, dan saat dia melakukan perbuatan ahli neraka dia mati. Ini kan bahaya. Nauzubillah min dzalik. Kita berdoa enggak jadi seperti itulah, ya. Kita beramal baik dan berdoa husnul khotimah, mati dalam keadaan yang terbaik, ya. Ya, kita berdoa mati husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Saat itu kita dalam keadaan baik, meninggal dunia pas lagi ngaji, keren. Meninggal dunia pas lagi sholat, meninggal dunia pas lagi zikir, pas lagi sholawatan dan lain sebagainya. Itu mati yang keren. Ya, kita nangis ketika ada imam meninggal waktu sholat, padahal imam itu tersenyum bahagia atas tangisan orang-orang yang menangisinya. Kenapa?
Semua orang pengen meninggal dunia saat ibadah. Ya, saat lagi menyampaikan khutbah meninggal dunia, ada kan? Saat lagi ceramah agama meninggal dunia. Itu luar biasa ya, meninggal saat berbuat baik. Maka itu tadi pesan yang kemarin apa? Banyakin aktivitas, istiqomahkan aktivitas yang baik. Bisa jadi Allah mematikan kita saat kita melakukan kebiasaan kita. Ya, kalau kita biasa ngaji, ya semoga meninggal dunia saat ngaji. Ya, jangan kebalikan. Nah, di sini ada juga orang yang kelihatannya kok buruk, orang yang kelihatannya ahli maksiat karena di buku catatannya sudah tertulis dia ahli surga, maka di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan ahli surga, ya, kemudian meninggal saat melaksanakan perbuatan ahli surga, dia akan masuk surga. Ya, tobat dia, tobatan nasuha tapi ya, bukan tobat sambel. Udah tobat besoknya ngelakuin lagi. Dia tobat nasuha. Ya, kan tobat sambel begitu. Oh, pedes banget, nggak lagi saya makan sambel. Besoknya ada sambel ya dimakan lagi. Itu tobat sambel. Udah apa kepedesan, obat saya nggak lagi makan sambal ini. Selang seminggu ya makan lagi, ada sambal makan lagi. Jangan tobat sambal, tobatan nasuha. Orang ini melakukan maksiat banyak dulunya, kemudian di akhir hayatnya dia tobatan nasuha. Ya, tobatan nasuha atas dosa-dosa yang pernah dilakukan zaman dulu. Ya, kan kalau tobatan nasuha itu kan diampuni dosa-dosanya lalu, dosa-dosa besar juga akan terampuni kalau taubatan nasuha. Dosa dia dengan Allah, bukan sesama manusia. Ya, kalau sama manusia harus minta maaf. Ya, dosa terhadap sesama manusia akan hilang ketika ada saling memaafkan. Dosa kepada Allah itu akan hilang ketika taubatan nasuha. Ini dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa kecil banyak menghilang dosa kecil. Ya, puasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh mengharap pahala akan diampuni dosanya, ya kan? Banyak. Kemudian ketika Jumat ini ke Jumat yang akan depan, apa itu bahasanya itu? Kalau dia macam-macam lah ya, bahasa yang untuk menghapus dosa-dosa kecil itu banyak. Tapi dosa besar itu akan terhapus dengan taubatan nasuha. Ya, beliau ini taubatan nasuha, kemudian melakukan pekerjaan ahli surga, ya, sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Kemudian meninggal saat itu, maka dia masuk surga. Ini apa maknanya? Jangan menilai orang terlalu buru-buru. Jadi kalau kita memandang orang itu, oh ini maksiat, bisa jadi nanti dia tobat. Ya, jangan mandang orang, oh ini ahli maksiat masuk neraka, ya, kamu bakal penghuni neraka. Jangan, ya, bisa jadi dia ini taubat dan masuk surga. Ya, apalagi ini orang sama-sama ibadah, kemudian di neraka ini tidak pas juga. Kamu melakukan ibadah yang tidak diajarkan Rasul, bid'ah, masuk neraka. Nah, jangan, ya, jangan orang yang maksiat aja kita nggak boleh ngomong begitu. Ya. Orang yang benar-benar kelihatan maksiat, dia maling, ya, dia korupsi atau dia apalah mabok-mabokan. Terus kita ngomong, oh pelaku maksiat, neraka. Padahal amalannya memang amalan ahli neraka, itu nggak boleh. Apalagi zikir bid'ah neraka. Zikir itu baik loh. Zikir itu baik. Kemudian kita vonis dia masuk neraka. Ya, jangan amalan baik kok kemudian vonis masuk neraka. Sedangkan amalan yang buruk aja kita jangan mengucap dia ahli neraka, jangan. Kenapa? Bisa jadi dia taubat nantinya. Paham ya? Gitu. Jadi jangan kemudian lidah kita ini latah memvonis orang masuk neraka. Tiada yang bisa memvonis orang masuk surga ataupun masuk neraka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, kita itu manusia hanya berusaha untuk bisa masuk surga, kan gitu kan? Jangan kemudian kita memvonis orang bakal masuk neraka. Akidah kita yang diajarkan kepada kita Ahlussunnah wal Jamaah itu keyakinan kita bahwa neraka dan surga haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau mengazab seorang hamba, itu kehendak Allah. Kalau Allah ingin mengampuni seorang hamba, maka itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak bisa memvonis sesama manusia masuk surga atau masuk neraka, gitu ya. Terus gimana? Apakah kita ini ditulis masuk surga atau masuk neraka? Ini pertanyaannya. Kita ini ditulis sama Allah di buku kita, ya, buku amal kita, termasuk ahli surga atau ahli neraka. Itu gimana kita bisa melihatnya? Gimana? Kan kita gak tahu kan? Kita ini di buku catatan amal kita bakal masuk surga atau masuk neraka. Gak ada yang tahu. Cuman ulama memberikan clue, memberikan terobosan supaya kita ini bisa mengusahakan untuk masuk surga. Apa kata ulama? Amma min ahli sa'adah fayuyassiru bi'amali ahli sa'adah. Orang-orang yang ahli sa'adah, ahli kebahagiaan, orang-orang yang bakal bahagia nanti di akhirat adalah orang yang dimudahkan untuk melaksanakan amalan kebahagiaan akhirat. Ya, itu juga kebaliknya. Wa amma man kana min ahli saqa falyasiru min li'amalin ahli saqawa. Adapun orang-orang yang ahli saqa, itu ahli ketidakbahagiaan, orang yang akan sengsara nanti di akhirat adalah orang yang dimudahkan beramal amalan yang membuat dia sengsara di akhirat. Nah ini, ya, kalau kita mau bahagia nanti di akhirat, berarti orang ini adalah orang yang dimudahkan untuk beramal baik. Orang yang akan sengsara di akhirat adalah orang yang dimudahkan untuk berlaku amalan yang tidak baik. Jadi gitu, ya, tanpa menilai orang lain, untuk menilai diri kita, ya, untuk menilai diri kita. Seseorang itu akan bahagia di akhirat kalau dia dimudahkan melakukan kebaikan. Seseorang akan sengsara di akhirat kalau dia dimudahkan melakukan kejelekan. Ya, itu dicatat itu. Seseorang akan bahagia di akhirat kalau dia dimudahkan. Seseorang akan dimudahkan kembali. Seseorang akan bahagia di akhirat, itu tandanya dia dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan amalan baik, amalan soleh. Kebalikannya, seseorang akan sengsara di akhirat kalau dia dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan amalan keburukan, amalan kejelekan. Jadi kita bisa nilai diri kita ini senang ibadah enggak? Ya, kalau kita senang ibadah, bisa jadi Allah menginginkan kita melakukan amalan-amalan kebaikan. Bisa jadi Allah sedang memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Itu juga sebaliknya, apakah kita ini senang kejelekan? Ya, kita ini senang kejelekan enggak? Kalau kita ini senang bermaksiat, senang melakukan kejelekan, ya, kemaksiatan kita senang, bisa jadi Allah memudahkan kita melakukan keburukan. Nah itu, ya, dari situ. Kalau kita senang ibadah, senang kebaikan, berarti bisa jadi Allah menginginkan kita, memudahkan kita berbuat baik. Kalau Allah memudahkan kita berbuat baik, ini tanda kita orang yang bahagia di akhirat. Kalau kebalikannya, kita misalnya senang berbuat buruk, mungkin Allah sedang memudahkan kita berbuat
buruk. Kalau Allah memudahkan berbuat buruk, berarti tanda orang ini akan menjadi orang yang sengsara di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.